Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pagi ini bertemu kembali. Kita akan pelajaran bahasa Indonesia kembali. Anak-anak, kita baca doa terlebih dahulu agar kita belajarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak telah baca doa. Kita akan belajar kembali, yaitu kali ini tentang teks narasi, cerita fantasi atau imajinasi. Kali ini kita akan pelajari, di situ ada peta konsepnya anak-anak, cerita fantasi, di situ ada materi, ada latihan soal nanti, ada petunjuk dan ada contoh. Di dalam cerita fantasi ada pengertian nantinya, kemudian ada unsur intrinsik, ada ciri umum, ada jenis cerita fantasi, dan ada struktur cerita fantasi. Situ anak-anak, cerita fantasi itu apa? Cerita yang dihasilkan murni dari khayal. Ceritanya biasanya berupa cerita dari dunia lain yang penuh keajaiban, misterius, pokoknya di situ dari imajinasi atau dari daya khayalnya. Itu fantasi. Ada keajaiban, keanehan, kemudian ide cerita berasal dari khayal tadi menggunakan latar lintas waktu. Tokoh yang dimiliki memiliki keistimewaan. Ceritanya bersifat fiktif, fiksi tidak nyata. Apakah cerita fantasi merupakan teks narasi? Di situ ada pertanyaan, jawabannya adalah iya. Karena di dalam teks fantasi itu ada ciri-ciri dari cerita narasi. Di antaranya ada tokoh, ada latar, ada alur, ada tema yang di dalamnya bersifat fiktif. Berikutnya anak-anak, berdasarkan kesalahan kehidupan nyata, cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Satu, cerita fantasi irisan di mana pelakunya sebagian dari kehidupan nyata. Contoh menggunakan nama manusia yang saat ini ada. Kemudian peristiwanya sebagian diambil dari dunia nyata, tapi dicampur dengan daya khayal. Makanya dinamakan irisan, sebagian ada dari dunia nyata, sebagian dari dunia khayal. Yang kedua, cerita fantasi total berisi fantasi pengarang menggunakan nama maupun kejadian yang tidak ada di dunia nyata. Itu adalah total. Berikutnya anak-anak, di situ anak-anak ada tadi yang ada tema, ada tokoh yang sudah disebutkan Maslahah, ada latar, ada alur, ada amanat. Itu adalah unsur intrinsik dari sebuah karya sastra atau teks imajinasi. Tema itu adalah pokok pikiran yang akan kita kembangkan menjadi sebuah karangan imajinasi. Itu adalah tema. Kata lainnya adalah gagasan pokok. Itu adalah tema. Berikutnya, misalnya di situ ada tema kebersihan lingkungan. Topiknya, karena tema dengan topik itu berbeda. Kebersihan sekolah. Judulnya membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah. Itu berarti tema, topik, judul itu berbeda. Yang paling atas adalah tema. Dari tema bisa diambil topik, dari topik bisa diambil judul. Berikutnya anak-anak, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terdapat dalam cerita. Nah, tokoh dan penokohan apa bedanya? Tokoh pelakunya, penokohan itu tokoh dan wataknya. Itu bedanya. Berikutnya, jenis tokoh berdasarkan sifat tokoh. Ada tokoh protagonis, tokoh yang berwatak baik. Sini kebenaran, memiliki watak kejujuran. Kemudian biasanya lakonnya di sini. Kemudian ada tokoh antagonis yang memiliki watak jahat dan dia
sebagai lawan dari protagonis. Kemudian ada tokoh tritagonis, biasanya adalah tokoh perannya biasanya berwatak kalem, sederhana, berwibawa, bijaksana. Dia sebagai penengah, biasanya Pak Polisi, Pak RT, Pak Lurah, Pak Jaksa, itu dalam sebuah drama. Lanjut latar anak-anak, latar itu apa? Latar tempat waktu terjadinya peristiwa, itu adalah latar. Latar di sini adalah latar tempat, di sekolah, di rumah, di warung, di mobil, itu adalah latar tempat. Waktu, siang hari, malam hari, ketika itu, sebulan yang lalu, itu adalah latar waktu. Latar suasana, malam ini sangat mencekam, itu adalah latar suasana. Hatiku berbunga-bunga, itu adalah suasana. Latar suasana. Berikutnya alur. Alur adalah atau plot kata lainnya, jalinan peristiwa yang ada dalam cerita atau jalannya cerita, itu adalah alur. Jenis alur ada alur maju, alur yang dimulai dari peristiwa awal menuju ke tengah, menuju ke akhir cerita secara berurutan, namanya alur maju. Kemudian ada alur mundur, alur yang ceritanya dari awal hingga akhir dilakukan dengan urutan kebalikannya, dimulai dari akhir cerita kemudian menuju awal cerita, namanya alur mundur. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran, alur yang ceritanya dilakukan dalam urutan waktu bolak-balik, misalkan dimulai dari awal cerita menuju ke akhir cerita, menuju balik lagi ke awal cerita, seperti itu anak-anak. Lanjut, amanat. Amanat itu apa? Pesan moral yang disampaikan pengarang melalui ceritanya. Pesan moralnya adalah kepada pembaca, itu adalah amanat, pesan moral. Ini ada contoh anak-anak kehidupan dalam tanah. Itu ada contohnya, dibaca sendiri anak-anak ya. Bisa juga contoh mencari di buku. Ini contohnya, bisa mencari di buku contohnya. Karena dengan membaca buku anak-anak lebih memahami. Atau kalau tidak membaca buku, dilihat contohnya Bu Maslahah ini boleh. Berikutnya anak-anak, ada soal mengenai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Maslahah. Soalnya, tentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang telah kalian buat. Itu unsur intrinsiknya apa saja? Ada tema tadi, ada alur, ada penokohan, ada amanat. Tuh, dan jelaskan dan beri buktinya. Beri buktinya bagaimana? Contoh, alurnya misalkan di situ alur maju, ya sudah ceritanya berarti di situ ada penggalan ceritanya berurutan, itu dikasih contoh. Kemudian misalkan penokohan, Joni tokoh berwatak jahat, harus ada buktinya, suka dalam dialognya suka memukul teman, itu contoh. Seperti itu, ada bukti seperti itu nanti di dalam menjawabnya. Carinya di mana? Di dalam teks. Latar misalkan siang hari, berarti di situ nanti ada siang itu saya pergi berbelanja, misalkan berarti waktunya siang hari. Tuh bisa dimengerti anak-anak. Selamat mengerjakan dan jangan lupa membuka buku acuannya. Masalah akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.